Yo, what's up brother, kembali lagi bersama gue yaitu Asta Sonen. Oke guys, di video gue kali ini gue bakal bikin rekomendasi anime lagi. Dan untuk rekomendasi animenya kagak dikategorikan dengan satu genre ya guys. Jadi maksudnya itu rekomendasi animenya menurut gue pribadi. Ya bisa genre apa aja ya. Dan pertama-tama, terima kasih kepada kalian semua yang udah mengklik video ini dengan senang hati. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng agar kalian gak ketinggalan info seputar anime dari gue. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, berikut 8 rekomendasi anime terbaik menurut gue spesial akhir tahun. Yang pertama, Fate Stay Night Unlimited Blade World. Berjumlah 25 episode total season 1 dan season 2 dengan rating skor 8,23 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Kota Fuyuki, kota yang dikelilingi laut dan pegunungan, menjadi tempat ritual kuno untuk mewujudkan mitos cawan suci yang dikatakan dapat mengabulkan semua keinginan pemiliknya. 7 master diberikan 7 roh pahlawan yang dipilih oleh cawan suci. Roh-roh pahlawan atau servan kali ini adalah Saber, Lancer, Archer, Rider, Caster, Assassin, dan Berserker. Setiap master akan melakukan kontrak dengan servan yang ditugaskan untuk melakukan pertempuran sampai mati, hingga menyisakan satu pasangan master dan servan sebagai pemenang. Cerita berpusat pada tokoh Tosaka Rin. Setelah kematian ayahnya, Rin bersama servannya Archer ikut serta dalam pertempuran sebagai perwakilan keluarga Tosaka. Ketika ia sadar bahwa Emiya Shiro, teman sekolahnya, terlibat dalam pertempuran, ia menyelamatkannya dari luka parah yang nyaris membuat nyawanya menghilang. Dimulailah perjuangan Rin dan Emiya dalam memenangkan pertempuran untuk mendapatkan cawan suci. Yang kedua, Fate Grand Order Zettai Maju Sensei Babylonia. Berjumlah 21 episode dengan rating skor 7,96 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Caldea merupakan organisasi kemanusiaan dan keamanan yang didirikan untuk mengamati dunia yang tidak dapat dilihat hanya dengan sihir atau sains. Mereka bekerja siang dan malam untuk menyelamatkan umat manusia yang dipastikan punah tahun 2017. Penyebab kepunahan manusia tiba-tiba muncul di berbagai tempat bersejarah di daerah yang tak dapat diamati atau singularitas. Kali ini, singularitas baru ditemukan di Mesopotamia kuno pada abad 2655 sebelum Masehi, era di mana raja dari para raja Gilgamesh berkuasa di tanah Uruk. Ritsuka Fujimaru, satu-satunya master yang tersisa di Caldea, bersama dengan demi servan Mas Krialek, pun segera memulai misi pencarian cawan suci. Yang ketiga, Gintama. Berjumlah 328 episode dengan rating skor 8,91 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Cerita bermula saat Gintoki membantu seorang anak remaja bernama Shinpachi untuk menyelamatkan kakak perempuannya, Shimura Tae, dari sekelompok orang asing yang ingin membuatnya menjadi gadis penghibur. Terkesan dengan Gintoki, Shinpachi memutuskan untuk menjadi muridnya untuk membayar sewa rumah yang sekaligus menjadi kantor. Mereka bekerja sebagai freelance yang menerima segala permintaan. Di kemudian hari, Kagura ikut bergabung setelah sebelumnya diselamatkan oleh Gintoki dan Shinpachi dan dari kejaran sekelompok Yakuza. Yang keempat, Nisekoi. Berjumlah 32 episode total season 1 dan season 2 dengan rating skor 7,53 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Ichijo Raku adalah siswa SMA yang menjadi satu-satunya pewaris kepala Yakuza keluarga Suie Gumi. 10 tahun yang lalu, Raku membuat janji rahasia dengan seorang gadis yang ia temui. Mereka berjanji akan menikah jika mereka bertemu kembali. Sejak saat itu, Raku tak pernah melepaskan leontin yang diberikan gadis tersebut. Suatu hari, seorang gadis cantik murid pindahan bernama Kirisaki Chitoge masuk ke kelas Raku. Mereka sama sekali tidak memiliki kecocokan, tapi ada saat di mana mereka tidak berperang. Tapi karena suatu keadaan, Raku harus berpura-pura menjadi pacar Chitoge, meski sebenarnya Raku hanya tertarik dengan teman sekelasnya, Onodera Kosaki. Dimulailah kisah komedi romantis Raku yang menjalani cinta palsunya. Yang kelima, Kyokai no Kanata. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 7,79 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Kanbara Akihito adalah manusia setengah Yomu yang kebal terhadap luka karena kemampuan tubuhnya yang dapat memulihkan diri dengan cepat.
Suatu hari, Akihito melihat seorang gadis berkacamata yang terlihat mencoba melompat dari atap sekolah. Gadis itu bernama Kuriyama Mirai. Dia terisolasi karena kemampuannya dalam memanipulasi darah. Pertemuan keduanya pun mengungkap takdir yang harus mereka hadapi. Yang keenam, Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Berjumlah 26 episode total season 1 dan season 2 dengan rating skor 7,35 di My Animalist. Berikut sinopsisnya. Nariyuki Yuiga, siswa kelas 3 SMA dari keluarga miskin yang berusaha mendapatkan beasiswa. Yuiga kemudian berkesempatan mendapat beasiswa, tetapi dengan syarat ia harus menjadi tutor dari Fumino Furuhashi dan Rizu Ogata. Keduanya merupakan dua orang jenius teman kelas Yuiga. Yang ketujuh, Grand Blue. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 8,41 di My Animalist. Berikut sinopsisnya. Setelah pindah ke kota di dekat tepi pantai, Iori Kitahara memulai aktivitas barunya sebagai mahasiswa. Lembaran baru hidupnya yang tak terduga terbentang luas di hadapannya. Hari-harinya kini penuh dengan penyelaman, gadis-gadis cantik, dan orang-orang unik yang kocak dan gila minum. Yang kedelapan, Clannad. Berjumlah 47 episode total season 1 dan season 2 dengan rating skor 8,53 di My Animalist. Berikut sinopsisnya. Okazaki Tomoya adalah seorang siswa SMA kelas 3 yang membenci hidupnya. Ibunya telah meninggal sejak ia masih kecil, menyebabkan ayahnya menjadi pecandu alkohol dan perjudian. Hal ini membuat hubungan Tomoya dengan ayahnya menjauh dan menjalani hidup sendiri. Suatu ketika dalam perjalanannya ke sekolah, ia bertemu dengan seorang gadis aneh bernama Furukawa Nagisa yang ternyata setahun lebih tua darinya. Namun karena sakit yang diderita membuatnya tinggal kelas. Nagisa jadi sering sendiri karena kebanyakan temannya telah lulus. Tomoya dan Nagisa pun mulai sering bertemu dan perlahan dengan berjalannya waktu, Tomoya menemukan jalan hidupnya yang baru. Oke guys, segitu aja dulu rekomendasi anime terbaik menurut gue. Spesial akhir tahun ya guys. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar gue bisa lebih semangat buat bikin video lagi. Dan juga agar kalian dapat lebih banyak rekomendasi anime dan seputar anime dari gue ya guys. Oke guys, sebelum gue akhiri videonya, ada satu hal penting yang harus gue kasih tahu ya. Karena untuk beberapa minggu atau bulan ke depan, gue bakal ngubah nama dari YouTube gue ya. Dan juga jika kalian ingin request tentang ingin bahas apa di next video, kalian bisa komen langsung di video ini atau DM di IG gue. Link udah ada di deskripsi. Oke guys, see you in the next video.